Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Khairul kalami kalamullah wa khairu qudwatun Rasulullah. Ana lasul afdalu bainakum wa lastu anna man yatawalla alayka al-qiyadata lakin min wajibi an anqula ma yajibu qawluhu. إذا كنت مسلما فأنت أخي في الإسلام وإذا لم يكن كذلك فأنت أخي في الإنسانية لذلك خذ لطفا من كلامي إذا كان يتمشى مع القرآن والسنة وبعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah saya di sini akan membahas tafsir yang insyaallah mudah difahami dengan metode yang sederhana mengenai surat Al-Alaq, surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari ayat 1 sampai ayat 5. Maknanya seperti apa dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi, dengan nama, rabbika, Tuhanmu, alladzi khalaq, yakni ia yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah, min 'alaqah. Nah, di sini dapat diketahui ada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contohnya sebelumnya. Jadi Allah membuat sesuatu itu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi memang tunggal satu-satunya, membuat tanpa inspirasi dari mana-mana, tanpa meniru siapapun. Allah menciptakan segala sesuatunya. Jadi Allah memang benar-benar mutlak, maha pencipta, pencipta yang sejati, hakiki. Dan lantas, kalaulah bukan kalau, akan tetapi memang hakikatnya adalah Allah itu maha pencipta. Jadi kalau Allah itu pencipta, sudah seharusnya manusia beribadah, menyembah, mengabdi, mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini relevan dengan isi dari surah Az-Zariyah ayat 56 yang di sana dijelaskan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu dari makna Al-Khaliq tersebut akan muncul saling berkaitan dengan makna penyerahan diri sepenuhnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri atas qada dan qadarnya, ketetapannya, takdirnya, tiap-tiap apa yang Allah takdirkan untuk kita semua, maka kita harus ridho. Termasuk salah satu di antaranya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini dapat kita istilahkan sebagai taslim. Jadi taslim itu adalah menyerahkan diri kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dapat dengan kata lain menjual diri kita sendiri. Menjual diri kita sendiri kepada Allah dengan apa? Dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya pada ayat 2, Iqra wa rabbukal akram. Maaf, bukan ayat yang kedua tapi ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Jadi bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia.
paling mulia, paling pemurah juga bisa. Karena Allah itu paling mulia, Allah itu maha pemurah dan tidak ada lagi yang bisa menandingi kemurahannya, kemuliaannya. Karena di sini juga terdapat alif lam ma'rifat. Pada lafaz al-akram itu ada alif lam ma'rifat yang menegaskan bahwa ini tunggal al-akram itu. Satu-satunya yang paling mulia, sudah tidak akan pernah ada lagi yang lebih mulia dari Allah. Allah itu Maha Pemurah, sudah tidak akan pernah ada lagi yang paling pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mulia, Allah itu pemurah. Ya kita pikirkan saja, setiap hari nafas yang kita hirup berapa, kalau misalkan di kilo itu per kilogram, menurut satuan gas itu berapa kilo, kalau misalkan kita harus bayar per harinya itu berapa. Terus belum lagi nikmat-nikmat lainnya yang Allah sediakan, Allah berikan untuk eh, kita. Nah, Allah tidak pernah meminta bayaran untuk itu semua. Semuanya Allah berikan secara cuma-cuma, tanpa hitung-hitungan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharuskan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun bukan dalam rangka kita membayar sesuatu itu ya, membayar sesuatu apa-apa yang telah Allah berikan, tapi karena itu adalah kewajiban kita selaku hamba Allah, maka sudah sepatutnya kita beribadah kepada Allah. Nah, ini akan menuntut kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha mulia, karena Allah itu maha pemurah, jadi sudah sepatutnya diagungkan, karena sudah tidak ada lagi yang lebih pemurah lagi, lebih mulia lagi daripada Allah, maka sudah semestinya lah hanya mengagungkan Allah saja di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Yang harus diagungkan itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena pengagungan ini adalah pengagungan yang mutlak, tidak boleh tawar-menawar lagi. Lagi pula akan menjadi masalah nantinya jika kita mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus membicarakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kebesaran-kebesaran makhluk di dalam hati kita itu akan keluar semuanya perlahan-lahan dengan izin Allah, insya Allah. Insya Allah, jadi sudah semestinya kita banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kebesaran-kebesaran makhluk di dalam diri kita, kebesaran terhadap materi, kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, insya Allah semuanya akan keluar. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, sifat yang kedua tersebut, sikap yang semestinya kita lakukan, dapatlah kita katakan sebagai ta'zim ya, atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 4 dan ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Oh, maaf, ada yang terlewat. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Jadi di sini Allah lah yang mengajarkan segala sesuatu. Sebabnya bisa jadi lewat guru, lewat apa saja, tapi di sini ditegaskan lewat pena. Lewat pena, proses belajar mengajar dan sebagainya. Maka dengan sebab-sebab tertentu manusia dapatlah dengan sebab itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mempunyai pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi hakikatnya ada al-alim. Al-alim itu yakni Allah yang paling mengetahui segala sesuatu. Artinya kebenaran dari Allah itu hukumnya mutlak, absolut, sedangkan manusia itu relatif hukumnya. Karena pengetahuannya itu juga diberikan oleh Allah, manusia bisa benar, bisa salah. Kebenarannya mungkin banyak, kesalahan juga mungkin banyak. Jadi nilainya tidak absolut, tidak relatif, dan yang seperti itu tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena benarnya tidak mutlak. Yang sudah semestinya kita ikuti itu adalah yang kebenarannya, nilai kebenarannya mutlak, absolut, dan tidak mungkin salah, dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada pada nabinya. Kenapa? Karena nabi itu utusan Allah, tidak mungkin kalau nabi itu berbohong. Segala sesuatu yang diucapkannya pastilah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Rasulullah SAW itu berkata-kata menurut hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi jelas Rasulullah SAW berbicara walaupun bukan menyampaikan Al-Quran, tetapi dalam hadis-hadis misalkan, eh, maka Rasulullah SAW itu menyampaikan wahyu juga, hanya bukan Al-Quran bentuknya. Al-Quran, wahyu yang lain juga ada. Nah, ada juga yang disebut hadis qudsi dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya setiap perkataan Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Nah, karena kebenaran Allah itu mutlak dan kebenaran manusia itu tidaklah mutlak, jadi pada dasarnya setiap kita hendak memutuskan segala sesuatu perkara dalam kehidupan ini haruslah dikembalikan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala melalui apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih ke belakang. Nah, maka dari itu di sini pada nama Allah yang satu ini, maka dapatlah kita katakan dibilang bahwasanya yang ketiga itu adalah karena Allah itu Al-Ali, maka menuntut sikap dari kita selaku hambanya untuk bertahkim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala dengan eh, jadi tidak berhukum kepada selain Allah ya. Karena dalam Al-Quran jelas, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Meskipun di dalam salah satu riwayat dari riwayat hadis Ibnu Abbas, menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat di sini itu kafirnya adalah kufur duna kufrin. Jadi tidak menyebabkan pelakunya itu keluar dari ajaran Islam, keluar dari agama Islam. Akan tetapi ya kalau kufur ya tetap saja kufur, kecil atau besarnya kan itu sesuatu yang tidak baik. Besar dan kecilnya juga ya kekufuran, meskipun tidak mengeluarkan sampai keluar dari Islam, tetap saja kufur ya kufur. Itu kan merupakan suatu dosa, kemaksiatan yang semestinya dihindari dan tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, agar jangan sampai salah paham. Oh, katanya misalkan si bapak ini atau si ustadz ini misalkan atau si ini main mengkafirkan begitu saja gitu. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Saya hanya mempertegas saja. Memang kufur ya kufur, kafir ya kafir, tapi perbedaannya menurut tafsir Ibnu Abbas di sini yang pernah saya pelajari dari tafsir tersebut dari beberapa redaksi bahwa kufur itu kufur duna kufrin, jadi tidak mengeluarkan dari keimanan. Walaupun demikian ya tetap saja kalau namanya kufur ingkar ya bukan sesuatu yang baik, tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti itu. Jadi sudah semestinya dari segi sosial, masyarakat, terus apalagi ya kalau yang bisa dilaksanakan secara maksimal ya kenapa tidak dilaksanakan secara maksimal, bahkan sampai aspek yang besar sekalipun aspek pemerintahan kan semestinya menggunakan syariat Islam. Dan sebetulnya kalau dikaitkan di negara Indonesia pun kebebasan warga masyarakat Indonesia itu untuk beragama keyakinannya itu dijamin di dalam undang-undang. Jadi negara menjamin keyakinan eh, warganya dalam beragama seperti itu. Juga di dalam pasal lain disebutkan bahwa negara itu dibangun berdasarkan asas ketuhanan. Dan mungkin masih banyak lagi pasal-pasal yang lain yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara sekalian lebih paham masalah itu. Jadi memang semuanya dapat diperjuangkan, tergantung kitanya. Kalau kitanya mau, ya insya Allah Allah akan berikan jalan. Ya kalau kitanya tidak mau, bahkan orang Islam sendiri takut atau fobia diatur oleh syariat Islam, ya rasanya akan terlalu sulit ya. Ya kalau kita misal ambil permisalan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, imam misalkan menyuruh merafatkan shaf, tapi makmumnya tidak paham kewajiban keharusan akan merafatkan shaf, maka akan susah sekali. Akan berbeda kondisinya jika makmumnya sudah pada paham bahwa merafatkan shaf itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ketika diinstruksikan oleh imam, bahkan sebelum diinstruksikan, insya Allah makmum sudah merapatkan shafnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu adalah merupakan salah satu faktor kesempurnaan sholat berjamaah.
Pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, maaf apabila ada kesalahan, kritik dan sarannya, ya, silahkan. Insya Allah bisa diisi di kolom komentar. Kalau yang suka boleh di subscribe, dukung, komen dan lain sebagainya. Insya Allah. Eh, kita insya Allah ditutup saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.